Rianti. Selamat pagi, Mbak Lisa. Sebanyak 31 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia merilis total korban yang meninggal dunia karena penyakit tersebut mencapai 99 anak. Dikutip dari tribunnews.com, Direktur Utama RSCM Dr. Lisdina Liastuti memberikan penjelasan di RSCM Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Sebanyak 49 pasien mengalami gangguan ginjal akut yang dirawat sejak Januari hingga Oktober. Mereka mendapatkan perawatan di RSCM karena tidak mengeluarkan urin. Karena ginjalnya tidak dapat berfungsi secara baik, sehingga tubuh tidak membuat racun yang biasanya dikeluarkan lewat urin. Ia mengungkapkan tercatat angka kematian sebesar 63%. Pasien termuda yang meninggal dunia usia 8 bulan, sedangkan yang tertua adalah 8 tahun. Rinciannya, saat ini RSCM sedang merawat 11 orang anak, di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit atau PICU, dan 1 pasien IGD dirawat. Di antaranya 10 anak dirawat di Pediatric Intensive Care Unit atau PICU dan 1 pasien IGD. Sementara itu, Kemenkes Republik Indonesia merilis total 206 anak di 20 provinsi dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Ada 99 anak di antaranya meninggal dunia hingga 18 Oktober. Saat ini gagal ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya. Kemenkes masih melakukan penelusuran. Sembari menunggu hasil penyelidikan, orang tua diminta untuk sementara waktu tidak memberikan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada anak. Untuk itu, Kemenkes mengimbau menggunakan bentuk lain sebagai alternatif, seperti tablet, kapsul, supositoria atau anal, atau lainnya. Kemenkes juga menyarankan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi obat dengan baik dan benar, serta mengonsumsi air putih yang cukup. Nah, seperti yang telah kita ketahui, akhir-akhir ini terdapat penyakit gagal ginjal akut pada anak. Nah, di sini saya merangkum beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelum itu saya akan menanyakan lebih dalam tentang mengenai Mbak Selvi ini. Siapa sih Mbak Selvi ini? Mbak Selvi, kalau boleh tahu asalnya dari mana sih? Saya berasal dari Jombang. Dari Jombang, terus kesini tuh merantau dengan kesibukan apa? Saya kesini ya dengan merantau dan kesibukan saya hari ini tuh masih kayak kerja sebelum aku mahasiswa. Oh, kalau boleh tahu sih udah semester berapa nih? Alhamdulillah sekarang sudah masuk semester 2. Lancar-lancar ya. Lalu kalau boleh tahu berapa bersaudara? Saya ada 4 saudara. 4 bersaudara. Mbak Selvi nomor pertama. Berarti adiknya 3 ya? Ya, 3 tapi nggak Oh, ya. baik. Untuk mengenai gagal ginjal akut pada kali ini, gimana sih cara Mbak Selvi untuk mewaspadai kepada adik Mbak Selvi tentang penyakit kali ini? Kalau menurut saya ini ya, kita harus menjaga kayak pola makan, terus menjaga kebersihan. Karena kan gejalanya kan ada diare, itu kan disebabkan oleh virus, bakteri, dan kita kalau menjaga kebersihan itu ya kayak mudah gitu loh, mudah terkena gejala tersebut. Nah, itu terus menjaga kebersihan, pola makan, kesehatan. Jadi cukup menjaga ya biar kita mewaspadai lebih lanjut. Baik, langsung ke inti acara podcast kali ini. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Siapa sih yang bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak? Ya,
Jadi hasil survei politik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyakit gagal ginjal akut pada anak ini yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu Mbak. Oh, berarti pihak BPOM ini langsung turun tangan dan menangani langsung terkait penyakit gagal ginjal akut pada anak. Iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa korban gagal ginjal akut pada anak di tahun 2020? Seperti yang kita ketahui pada tahun kemarin, tepatnya pada tanggal 23 November 2020, terdapat 324 kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak. Dari kasus tersebut, ada 113 anak yang dinyatakan sembuh dan 200 itu dinyatakan meninggal dan 11 yang masih dalam masa perawatan. Cukup mengerikan ya Mbak Sylvia kalau kita lihat berapa jumlah korban yang telah terkena gagal ginjal akut pada anak. Jadi kita harus kayak benar-benar Iya, mewaspadai. Lalu apakah anak kecil bisa gagal ginjal itu formulanya bagaimana? anak kecil kan nanti seperti yang tadi kita ketahui kan banyak anak kecil kayak main-main kayak kalau kayak tidak hujan dan berumuran terus tiba-tiba ada kotor orang kayak jeli sanksi orang menjaga pola makan juga jadi itu mudah sekali kayak keseruan gitu kan bisa kayak dari lingkungan kan kotor itu dapat menyebabkan kayak diare terus muntah terus pola makannya salah juga membuat sakit terus kayak saluran kecilnya itu fungsinya sedikit itu juga memperoleh dari Mungkin karena imunnya itu lagi turun, jadi mudah ya diserang oleh penyakit. Lalu nih untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kisaran umur berapa sih Mbak Selvi yang rentan terkena penyakit gagal ginjal ini? kasus gagal ginjal ini menyerang anak umur usia 16 sampai 18 tahun. Tapi yang kita ketahui pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, anak yang rentan terkena penyakit gagal ginjal ini yaitu anak usia 1 sampai 5 tahun. Jadi usia rentannya itu umur 16 sampai 18 tahun, berarti masa balita ya rentannya ya. Remaja itu sampai ya manja dua remaja. Tapi yang paling rentan itu usia 1 sampai 5. Itu pada tahun 2020 ya. Lalu berapa lama sih Mbak Selvi menderita gagal ginjal bisa bertahan untuk hidup? Untuk pasien yang memutuskan untuk kayak rawat jalan, memutuskan untuk tidak akan melanjutkan pengobatan, itu biasanya bisa dikandung maksimum itu 4 tahun. 4 tahun berarti kita kalau minim biaya bertahan hidupnya itu tidak bertahan lama ya. Lalu untuk ciri-ciri gagal ginjal akut pada anak ini yang seperti apa dan bagaimana sih Mbak? Seperti kayak ciri-ciri kita ketahui secara umum nih, ada kayak saat buang air kecil sedikit, terus kapan buang air kecilnya itu kayak di ada darah-darahnya itu dan juga mengalami luka pada tubuhnya. Berarti kalau ada salah satu ciri-ciri yang dialami langsung periksa ke dokter ya. Lebih segera dipisahkan takutnya kan itu karena gejala. Lalu apakah penyakit ginjal ini dapat diturunkan secara genetik atau tidak? Ya baik, ada beberapa tetapi itu kita bisa melakukan pemeriksaan ginjal. Nanti tapi sebagian yang bisa kalau pada anak ini adalah gagal ginjal yang didapat artinya terjadi setelah lahirnya disebabkan karena proses infeksi dan trauma. Jadi masih ada kemungkinan untuk penurunan secara genetik ya. Ada cuma itu sedikit. Ya. Pertanyaan selanjutnya, gagal ginjal paling parah itu
stadium berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu? Nah, gagal ginjal itu ada yang akut dan kronik, awal dan lanjut. Jadi kita nggak perlu mikir stadium berapa. Kita jangan sampai si kecil mengalami gagal ginjal stadium lanjut atau kronik. Jadi begitu ada gejala, kita langsung bawa ke pusat kesehatan terdekat sehingga si kecil bisa segera ditangani agar tidak sampai terjadi hal-hal yang kayak gagal ginjal akut stadium lanjut atau kronik. Lalu untuk penyakit gagal ginjal itu sendiri sebenarnya itu bisa menularkan apa tidak sih Mbak? Untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak ini tidak menular. Cuma walaupun tidak separah COVID-19, cuma perlu diwaspadai. Jadi walaupun tidak menular, tetapi kita tetap waspada ya untuk kesehatan si kecil. Untuk mewaspadai lebih lanjut, bagaimana sih Mbak cara penanganan dan pengawasan untuk penyakit gagal ginjal tersebut? Kalau pada anak sudah ada obat penanganannya, pemerintah juga sudah menyediakan. Kita lihat apakah ada tata laksana untuk infeksi semuanya sudah ada. Jadi nggak perlu khawatir karena kita juga sudah ada alur tata laksananya. Baik, ternyata sudah tertata dengan baik gitu ya Mbak ya. Pemerintah itu menangani kasus penyakit gagal ginjal ini sudah dengan sekuat tenaga untuk mencegah lebih lanjut. Baik, untuk pesan orang tua di luar sana mewaspadai penyakit gagal ginjal kali ini bagaimana sih menurut Mbak Selvi? Ya baik, untuk bapak dan ibu di rumah, untuk mewaspadai penyakit gagal ginjal akut pada anak ini, kita perlu menerapkan gaya hidup yang bersih sebagai cuci tangan, terus menjaga makanan yang bergizi seimbang, Pas ada yang sempurna ya. ya. Terus rajin mengecekkan kesehatan secara rutin, mengkonsumsi obat secara benar. Itu saya. Baik, itu saran dari Mbak Selvi untuk orang tua mewaspadai penyakit gagal ginjal demi si buah hati. Baik Mbak Selvi, sudah tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara dengan podcast kali ini yang cukup informatif untuk kita semua. Terima kasih Mbak Selvi atas kedatangannya dan waktunya yang telah disempatkan untuk kita. Ya, sama-sama untuk Mbak Marisa. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Mbaknya dan juga untuk masyarakat semuanya. Penyakit gagal ginjal akut pada anak menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana tidak, menurut laporan Kementerian Kesehatan hingga 18 Oktober 2022, ada 206 kasus gangguan ginjal akut yang tersebar di wilayah Indonesia. Rentang usianya pun beragam, mulai dari anak usia 6 bulan sampai 18 tahun. Hingga kini penyebabnya belum pasti. Namun, ada dugaan gagal ginjal akut pada anak terkait infeksi adenovirus, leptospirosis, serta efek obat batuk yang mengandung etilen glikol. Gagal ginjal pada anak ini sebenarnya sudah mulai terdeteksi sejak awal 2022. Namun, lonjakan kasus yang banyak menyerang anak balita ini mulai terjadi sejak Agustus 2022 dan memuncak pada September 2022. Dengan adanya lonjakan kasus ini, orang tua diminta tidak panik namun tetap waspada. Mereka juga perlu mengenali apa saja gejala gagal ginjal akut pada anak. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa gejala gagal ginjal akut pada anak yang perlu diwaspadai. Gejala itu meliputi demam, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare, gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek, lalu tidak bisa kencing atau volume urin yang keluar sangat sedikit.
Senada dengan Kementerian Kesehatan, PLT Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Dr. Yanti Herman menjelaskan orang tua juga perlu waspada jika anak mengalami demam dan volume urinnya berkurang. Berikut beberapa tanda bahaya gejala gagal ginjal akut. Apabila sudah merasakan tanda bahaya gejala gagal ginjal akut ini, orang tua diimbau segera bawa anak ke rumah sakit. Penyakit ini bisa dideteksi melalui pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang berupa tes darah dan urin. Baik, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Melisa Jafira dengan narasumber kita kali ini, Mbak Selvi Hardianti. Kami bakal